Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai puasa. Puasa ini sendiri kan tentu hal yang sudah ditunggu-tunggu oleh kita semua. Bahkan dari Nabi menyebutkan begitu ya, bahwa siapa saja yang kemudian juga menyambut gembira akan hadirnya bulan suci Ramadan, maka tentu akan dilimpahkan begitu banyak nikmat dan juga keberkahan insya Allah. Dan itu menjadi harapan bagi kita semua begitu kan Pak ya, karena ketika datang bulan suci Ramadan ini sendiri jangan sampai hanya disibukkan dengan menu-menu buka puasa atau juga buka untuk sahur, tapi juga kembali lagi kepada sejauh mana kita untuk meningkatkan ibadah puasa itu tadi agar memang benar-benar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara mengenai fidyah secara singkat begitu Pak. Fidyah ini sendiri ada yang menyebutkan memang diqodho dan kemudian juga bayar denda atau bayar fidyah secara bersamaan. Karena kan ini memang begitu banyak pendapat ulama atau juga mazhab-mazhab sesuai dengan peruntukannya begitu. Ada yang juga disampaikan memang hanya diqodho saja tanpa perlu bayar fidyah, atau ada juga yang memang bayar fidyah saja tanpa harus diqodho begitu. Sebenarnya kalau Imam Syafi'i sendiri kan memang menyebutkan bahwa diqodho dan juga bayar fidyah itu tadi Pak ya, sebagai salah satu yang memang dianjurkan ketika sakit dan juga hal-hal lainnya. Tapi ketika masyarakat untuk kemudian juga disarankan kan memang membayar beras begitu Pak ya, layaknya memang zakat fitrah yang memang hitungannya 1 mud, dihitung berapa harinya. Apakah memang boleh diuangkan Pak? Ya, memang ada beberapa pendapat ya berkenaan dengan pembayaran. Nanti termasuk juga berkenaan dengan zakat fitrah ya, mirip yang kalau pertanyaan dengan itu tadi tentang apa fidyah atau zakat fitrah. Yang membedakan itu biasanya adalah yang satu melihat secara apa praktek kenabian, yang kedua dia melihat dari tujuan. Dari praktek kenabian yang melihat dari tujuan. Nah, kalau dari praktek kenabian biasanya di dalam konteks baik membayar fidyah atau nanti membayar zakat fitrah itu harus sesuai dengan apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Misalkan kalau fidyah itu kita memberi makan berapa orang anak yatim, orang miskin, sesuai misalnya kapan kita makan misalnya, itu berapa kali sehari. Nah, berapa kali kita berbuka, itunya tidak ada puasa. Nah, itu bentuk praktik yang kenabian. Tetapi ada juga orang yang melihat tujuan dari membayarnya itu. Dia tujuan, misalnya kalau di dalam tujuan zakat fitrah ada orang yang berpendapat itu adalah untuk berbagi kebahagiaan agar orang lain juga turut berbahagia di dalam merayakan Idul Fitrah. Oleh karena itu mungkin tidak perlu bagi mereka yang pendapat mereka dikasih beras, karena yang diinginkan adalah ketika di hari raya misalkan mereka juga bisa membeli apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu kadang ada beberapa yang pendapat dikasih uang saja sehingga mereka bisa memilih makanan yang mereka suka. Nah, sementara kalau kita melihat dari praktek kenabian mungkin yang sesuai kita mengasih beras, berapa ini kadar beras yang harus diberikan, ya semacam itu. Tetapi mungkin ada orang yang berpendapat kalau dikasih uang dia memungkinkan untuk membeli apa yang tidak diinginkan. Bisa saja misalnya beras ini dikasih ke dikasih dari yang satu-satu sehingga menumpuk berasnya, sementara lauknya tidak ada. Nah, ini orang melihat dari aspek tujuannya ya, tujuannya. Sementara dari praktik kenabiannya lebih cenderung memberikan apa yang sesuai dilakukan oleh Nabi. Yaitu dengan memberikan beras dan lain sebagainya. Dicicil boleh nggak sih Pak? Apanya? Kalau fidyah itu dicicil? Karena mungkin 30 hari untuk kemudian kalau dihitung dalam 1 bulan itu sendiri misalkan begitu banyak begitu yang diperlukan. Sebenarnya fidyah itu kan sifatnya sangat pribadi. Yang pertama itu, kalau pribadinya memang tidak mampu, mungkin bisa saja tidak membayar, dalam artian menunda secara keuangan ya, secara bisa menunda dan lain sebagainya. Bahkan kalau tidak ada sama sekali bisa tidak membayarkan. Kalau memang orangnya juga karena fidyah itu kan sebenarnya sifatnya sangat sosial.
kita di dalam Islam ini ya, kalau kita melihat bukan hanya fidyah, itu banyak istilah-istilah yang semuanya dalam konsep memberi. Ya. Sifatnya sangat sosial. Ada sedekah itu memberi, ada hibah itu memberi. Bahkan dalam konteks wakaf ya, sebenarnya dari asal kata wakaf itu memberi juga, tetapi kita menahan barangnya itu, tetapi kita memberi manfaatnya misalkan. Memberi. Banyak sekali konsep memberi dengan konteks misalkan ada orang melakukan seperti tindakan yang dilarang di dalam agama, di dalam bulan puasa, berhubungan dengan suami istri, itu tanggungannya dia harus memberi misalnya. Membayar apa, itu kan semuanya memberi. Jadi semuanya itu berkenaan dengan aspek sosial. Nah, oleh karena dia berkenaan dengan aspek sosial itu konteksnya itu orang yang memberi itu harus mampu. Baik. Harus mampu. Nah, sementara orang yang tidak mampu, misalnya tidak bisa memiliki usaha lagi dan lain sebagainya, maka mungkin bisa saja dia tidak memberi atau saudaranya yang nanti akan menggantikan, membayarkan untuk tanggungan semacam itu. Nah, itu tentunya juga sedikit banyaknya menambah pengetahuan kita berkaitan dengan bayar fidyah ataupun juga zakat fitrah sampai pada nanti malam hari raya begitu Pak ya. Nah, juga di tanggal 17 Ramadan kita ketahui kan nuzul Quran begitu, turunnya Al-Quran begitu. Sejauh mana kita memaknai akan nuzulul Quran itu sendiri Pak ketika malam 17 Ramadan ini tiba hadir di tengah-tengah keadaan situasi saat ini? Ya, sebenarnya nuzul Quran itu memang itu tujuannya adalah untuk memperingati ya, meringati, dan sifatnya tentu budaya. Yang saya maksud budaya itu adalah budaya keagamaan yang peringatan itu sebenarnya tidak ada bersumber misalnya dari Nabi. Yang betul-betul bersumber dari Nabi itu berkenaan dengan hari raya atau perayaan keagamaan itu hanya dua ya. Pertama yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sementara yang lainnya misalnya hari raya tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, nuzulul Quran, kelahiran Nabi, Maulid dan lain sebagainya itu adalah semacam hari raya budaya. Yang saya maksud budaya di sini adalah memang itu merupakan dari keagamaan, tetapi itu dirancang oleh manusia. Sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan. Ya, itu gitu. Pertama dulu. Nah, sementara yang betul-betul dipraktikkan oleh Nabi itu adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu yang kita kenal dengan istilah hari raya keagamaan. Nah, kembali ke nuzul Quran itu kan dari kata-kata nazala ya. Artinya turun, turunnya Al-Quran. Tentu ada beberapa yang diinginkan dari umat terdahulu yang mengajarkan kita untuk memperingati nuzulnya Al-Quran. Memang secara ini kita mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman keagamaan, pedoman bagi hidup kita dan lain sebagainya sebagai umat muslim. Nah, kadang berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri banyak umat Islam yang kemungkinan tidak sadar, tidak mau membaca dan lain sebagainya. Oleh karena itu perayaan-perayaan ini penting untuk apa? Untuk mengingatkan kembali umat bahwasanya pentingnya Al-Quran, sehingga awal turunnya bagaimana pengaruh Al-Quran bagi pemikiran orang Arab, bagi budaya orang Arab, sehingga kita melihat bagaimana Islam itu sangat berpengaruh. Bukan hanya di Arab, karena Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Tadarus tampaknya juga menjadi kegiatan yang sangat penting ketika di bulan suci Ramadan begitu Pak ya. Nah, ketika kita memasuki 20 ke atas begitu, 20 Ramadan ke atas ini sendiri kan memang rata-rata dari kita untuk kemudian juga melangsungkan sholat malam bahkan berjamaah begitu di sebagian daerah. Ada yang memang masjidnya untuk mempersilahkan para jamaah untuk kemudian bisa mengikuti sholat malam dengan tujuan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sejauh mana sebenarnya kita dalam memaknai Lailatul Qadar di malam bulan suci Ramadan? Ya,
berkenaan dengan Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu misalnya turun di malam-malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, secara kebahasaan sendiri kalau lailah itu kan lail ya, malam. Al-Qadar itu bisa diartikan ketentuan atau ketetapan. Nah, tapi kemudian banyak berkembang pemahaman-pemahaman bahwasanya Lailatul Qadar itu dalam bentuk fenomena-fenomena dan lain sebagainya. Misalnya suasana sangat tenang dan lain sebagainya. Bahkan pendapat misalnya di daerah kita orang yang menemukan Lailatul Qadar itu seperti menemukan cahaya dan lain sebagainya. Tentu di dalam pemahaman tentang Lailatul Qadar hal demikian itu adalah sah-sah saja. Tetapi mungkin ada juga yang memahaminya dengan bahasa-bahasa simbolik. Bahasa simbolik berkenaan dengan Lailatul Qadar. Misalnya di dalam Lailatul Qadar itu ada suasana tenang dan lain sebagainya. Tenang itu simbol bahwasanya kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa, nah kita akan merasakan jiwa kita ini akan tenang. Ada juga misalnya simbol misalnya Nabi itu berlumpuran dengan lumpur dan lain sebagainya. Nah, ini lumpur itu katanya itu simbol. Ini memahami secara simbolik bahwasanya kita sadar diri bahwasanya kita berasal dari apa, akan kembali kemana. Nah, kesadaran tentang bahwasanya diri kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan dan akan mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Ada juga orang yang mendapat semacam itu dengan menafsirkan kejadian yang berkenaan dengan Nabi itu dianggap sebagai mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, tentu itu menjadi hal yang memang sepatutnya tidak menjadi sebagai salah satu hal yang secara ambisius untuk kemudian didapatkan oleh umat muslim, tapi kembali lagi kepada bagaimana caranya untuk memaknai Lailatul Qadar dengan menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Salah satunya mungkin yang paling utama adalah menjalankan sunnah-sunnahnya ketika di bulan suci Ramadan tiba. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.